Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah kajian Komering, semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan sekaligus kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sama-sama mengkaji tafsir Al-Quran, sebuah materi yang membutuhkan kesabaran tersendiri, karena ketika kita mengkaji tafsir tidak lepas dari membahas kalimat per kalimat, ayat per ayat dan seterusnya, sehingga benar-benar membutuhkan kesabaran tersendiri. Insyaallah dengan taufik, dengan memohon taufik kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita pun insyaallah berkemampuan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir kita membahas surat Al-Baqarah ayat 25. Sekarang kita akan melanjutkan mulai dari ayat 26. Saya bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udah مثلا بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahi,
tidak malu ayyadriba mathalan ma ba'udah, untuk membikin perumpamaan semisal nyamuk, fama fauqaha, ataupun yang lebih rendah dari nyamuk. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna, mereka mengetahui, annahu, bahwasanya yang demikian itu al-haqqu, adalah hak, adalah kebenaran, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, fayaqulun, maka mereka mengatakan, ma radallahu bihadza mathala, apa yang Allah inginkan dengan membuat perumpamaan semacam ini. Yudillu bihi katsira, hal tersebut menyesatkan banyak orang. Wa yahdi bihi katsira, dan kecuali orang-orang yang fasik. Maaf. Wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan hal itu tidaklah menyesatkan kecuali mereka orang-orang yang fasik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira kenapa turun ayat ini? Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan semisal nyamuk atau yang lebih rendah. Kira-kira kenapa turun pernyataan dari Allah semacam ini? Disebutkan dari riwayat Ibnu Abbas, juga Abdullah Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya. Allah telah membuat perumpamaan mengenai orang-orang munafik. Orang-orang munafik Allah umpamakan seperti apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Orang munafik Allah umpamakan seperti orang yang menyalakan api. Ketika cahayanya terterangi dan mereka merasa mendapatkan penerangan dengan cahaya tersebut, kemudian api tersebut dimatikan, jadi padam kembali. Juga Allah memberikan perumpamaan tentang keadaan orang munafik. Apa yang sebelumnya yang sudah kita bahas, masih ingat? Au kasaybim minas samai, atau seperti hujan yang turun dari langit, fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun, dalam keadaan gelap terdapat petir dan kilat yang menyambar-nyambar dan seterusnya. Jadi keadaan orang munafik Allah jelaskan dengan perumpamaan sedemikian rupa. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Orang-orang akhirnya pada ngomong. Orang-orang siapa? Ya orang-orang munafik itu. Orang-orang munafik itu pada ngomong, laopo, buat apa Allah membuat perumpamaan semacam ini? Jadi perumpamaan yang Allah jelaskan untuk menggambarkan kondisi orang munafik, sama orang-orang munafik sendiri dilecehkan. Perumpamaan macam apa ini? Terus buat apa Allah membuat perumpamaan semacam ini? Terus buat apa? Terus buat apa? Maka
kemudian turun ayat ini. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan semisal nyamuk atau yang lebih rendah darinya. Artinya, seandainya ada suatu hal, kemudian untuk perumpamaannya Allah sebutkan nyamuk, maka Allah akan sebutkan nyamuk sebagai suatu perumpamaan. Allah nggak malu menyebut sesuatu yang dipandangnya rendah, menyebutkan sesuatu yang dipandangnya remeh, menyebutkan sesuatu yang dipandangnya sepele, tetapi karena itu suatu hal untuk kebaikan, Allah tidak malu. Allah tidak malu. Artinya apa? Artinya Allah membantah orang-orang munafik yang mempertanyakan perumpamaan yang Allah bikin. Jadi ini bantahannya. Dalam bahasa kita, ada apa orang munafik ini mempertanyakan perumpamaan yang Allah bikin? Ada apa mereka mempertanyakan? Seandainya Allah membuat perumpamaan dengan sesuatu yang lebih rendah dari nyamuk pun, nyamuk dan yang lebih rendah, Allah akan bikin. Karena itu ada suatu kebaikan membuat perumpamaan. Allah nggak malu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kelanjutan ayat ini, kita mesti mengambil faedah dulu, merenung kira-kira terkait dengan kita apa ya, kira-kira terkait dengan kita bagaimana ya. Oh, untuk suatu kebenaran kita nggak boleh malu-malu. Untuk suatu kebenaran hilangkan perasaan malu. Nanti kalau malu dibiarkan ada pada kita sehingga kita tidak melangkah mengambil kebenaran, maka kita tetap dalam keadaan tidak tahu, dalam keadaan tidak bisa mencapai kebenaran. Maka hilangkan malu. Untuk suatu kebaikan, singkirkan malu. Dan kita jumpai di dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabiyah, sahabat-sahabat yang wanita datang kepada Nabi dan mempertanyakan suatu hal yang kalau terdengar oleh telinga rasanya gak enak. Bertanya tentang suatu perkara yang orang kalau mendengarnya rasanya tabu, tapi harus ditanyakan demi suatu penjelasan dari Nabi. Maka para sahabiyah tidak tanggung-tanggung menanyakannya kepada Nabi. Hilangkan rasa malu. Tetapi tentunya agar nyaman untuk menyampaikan sesuatu hal yang sesungguhnya gak enak untuk didengar, maka mesti ada pembukaannya. Apa pembukaannya? Misalnya seorang sahabiyah di hadapan Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi anil haq." Sesungguhnya Allah itu tidak malu dari hak. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Ya Rasulullah, bagaimanakah tentang wanita kalau bermimpi lalu ketika bangun dijumpai basah-basah? Bagaimana ya Rasulullah? Nah ini kan pertanyaan yang kalau disampaikan rasanya gak. Orang-orang munafik yang mempertanyakan suatu perumpamaan yang dipandangnya sepele, yang dipandangnya remeh. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Bagaimana sikap orang mukmin?
ketika Allah membuat perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran. Bagaimana sikap orang mukmin? Orang mukmin, orang yang beriman, maka dengan ketundukannya mereka merespon dengan respon yang baik. Ya, itulah hak. Itulah hak dari Allah. Itulah kebenaran dari Allah. Jadi tidak mempertanyakan, kok pakai perumpamaan, apalagi perumpamaannya kok seperti itu sih, dengan perkara yang remeh lagi, dengan perkara yang sepele lagi. Orang mukmin tidak akan mempertanyakan. Selama itu dari Allah, maka diperhatikan baik-baik. Apapun, selama itu dari Allah, maka diperhatikan baik-baik. Dengan gampang meresponnya, menerimanya dengan baik. Nah sekarang seandainya bukan perumpamaan-perumpamaan, ya termasuk apapun yang bukan perumpamaan, selama itu datangnya dari Allah, maka direspon dengan baik dari Allah. Jadi begitu saja. Ya, itulah kebenaran dari Allah. Misalnya potong kuku, jangan sampai panjang. Kalau memang mesti terbiarkan, jangan lebih dari 40 hari. Ya sudah, dilihatnya sebagai perkara kecil, rendah, sepele, dilihatnya ini adalah tuntunan syariat. Potong kuku. Kemudian misalnya memperhatikan tetangga. Jangan sampai tidak memperhatikan tetangga. Meskipun dengan kuah yang kita masak apa, baunya kemana-mana, maka perhatikan tetangga meskipun dengan kuahnya. Ya, maka kita memperhatikan tetangga, kemudian berbuat, atau kita berbuat, ngasih ke tetangga sesuatu yang kecil, sesuatu yang sepele, karena itu yang ada pada kita. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang sepele, sesuatu yang tidak berharga, kita tidak malu-malu berbuat, karena ini yang kita punya, karena ini yang kita ada. Terus tetangga bagaimana? Tetangga pun harus menerima dengan senang. Oh, Masya Allah, jazakumullah khairan. Tidak dipandangnya kecil, sepele, enggak, tetapi dipandangnya ini perhatian dari tetangga sebelah, yang perhatian kepada kita, maka diterima dengan baik. Jadi bukan saja masalah perumpamaan yang Allah bikin di dalam Al-Quran, tetapi apapun selama datangnya dari Allah, maka diterima, direspon dengan baik. Lah kalau orang kafir bagaimana? Itu kan orang mukmin. Kalau orang kafir bagaimana? Kalau orang kafir kita bacakan, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Kalau orang kafir mengatakan, Allah bikin perumpamaan semacam ini. Buat apa Allah bikin perumpamaan semacam ini? Buat apa? Dengan sesuatu yang sepele lagi. Buat apa Allah bikin perumpamaan? Inilah orang kafir. Tidak meresponnya dengan baik, tetapi malah mempertanyakannya. Inilah orang kafir, karena memang kufur, karena memang karakternya adalah menentang, maka yang terlontar dari lisannya juga demikian. Yalah, apa ini perumpamaan? Ngapain Allah bikin perumpamaan semacam ini? Jadi perbuatan Allah dipertanyakan.
perbuatan Allah yang berupa membuat perumpamaan di dalam Al-Quran dipertanyakan. Dan orang kafir bukan masalah perumpamaan yang Allah bikin dalam Al-Quran, bukan masalah perumpamaan saja. Apapun yang datangnya dari Allah diutak-utik dulu, diutak-utik. Kalau menguntungkan dirinya diambil, kalau enggak ya enggak. Berbeda dengan mukmin, dari Allah sudah diterima. Orang kafir enggak gitu. Dilihatnya, ditelitinya, oh menguntungkan, ambil. Enggak menguntungkan, buang. Orang kafir seperti itu. Orang kafir seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita orang-orang mukmin insya Allah, kita jangan seperti orang kafir yang apapun dari Allah ditimbang dengan akal kita dulu. Kalau sesuai dengan akal kita ambil, kalau enggak sesuai dengan akal kita buang. Jadi nas atau apa yang datangnya dari Allah ditimbang dengan akalnya manusia, yang sesungguhnya akal itu lemah. Ini orang kafir. Ini orang kafir. Dari sini kita mendapatkan satu poin untuk masalah penerimaan syariat. Kita kedepankan iman apa kedepankan akal? Nah, ini poin besar. Untuk masalah penerimaan syariat, datang syariat dari Allah melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita meresponnya dengan keimanan, akal nanti, atau dulu keimanan nanti. Kalau orang kafir ditimbang dulu dengan akal, baru kemudian dipercayai. Orang beriman gak begitu. Ini dari Allah, ya sudah diimani dari Allah kok. Meskipun akal kemudian tidak nyambung, atau akal baru nyambung belakangan. Contoh, Nabi Muhammad orang Arab, di mana korma itu sangat banyak di sana dan memang buah-buahan negeri Arab. Kayaknya kalau nabinya orang Indonesia, Nabi Muhammad orang Indonesia, mungkin bukan dengan korma. Nabi akan menganjurkan, wahai kaum muslimin, kalau berbuka puasa konsumsilah durian. Mungkin akan memerintahkan dengan durian, bukan dengan korma. Berarti kan ini gara-gara beliau orang Arab. Kalau orang Indonesia lain, bukan dengan korma, dengan durian mungkin. Diutak-utik dengan akalnya, sehingga kemudian dengan akalnya tersebut dia menolak. Wah, ini kan bukan dikatakan sunnah, bukan dikatakan syariat, tapi perintah makan korma gara-gara Nabi itu orang Arab. Udahlah, diabaikan lah. Lah, ini orang muslim tapi ketempelan orang kafir. Ini orang muslim tapi ketempelan orang kafir. Syariat ditimbang dulu dengan akal, baru kemudian kalau nyambung diterima, kalau nggak nyambung diabaikan. Wal'iyadu billah. Jadi dalam ayat ini kita lihat beda sikapnya mukmin dengan kafir. Kalau mukmin bahasa kita sendikodawu, selama dari Allah, ya itulah hak kebenaran. Tapi orang kafir mempertanyakannya. Kalau orang kafir mempertanyakannya. Kelanjutan ayat ini,
yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan perumpamaan yang Allah bikin di dalam Al-Quran, banyak orang yang tersesat. Tapi juga dengan perumpamaan yang Allah bikin di dalam Al-Quran, banyak orang yang mendapatkan petunjuk. Ada dua kelompok. Dengan perumpamaan yang Allah bikin dalam Al-Quran, sebagian orang tersesatkan, sebagiannya lagi mendapatkan petunjuk. Kira-kira siapa yang tersesatkan dengan perumpamaan yang Allah bikin dalam Al-Quran? Siapa yang tersesatkan? Kelanjutan ayat ini, wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Perumpamaan tersebut tidaklah menyesatkan kecuali orang-orang fasik. Perumpamaan yang Allah bikin dalam Al-Quran tidaklah menyesatkan kecuali orang-orang fasik. Orang fasik di sini maksudnya adalah orang munafik. Dengan perumpamaan yang Allah bikin tidak menjadikannya hidayah, tapi dengan perumpamaan yang Allah bikin menjadikannya semakin jauh, karena mereka mempertanyakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melihat perumpamaan yang lain. Kan tadi sudah kita sampaikan yang orang munafik mempertanyakan ketika keadaan mereka Allah jelaskan dengan perumpamaan. Seperti orang yang menyalakan api, ketika api itu menerangi sekitarnya, cahayanya dipadamkan sehingga gelap kembali. Perumpamaan yang lainnya yang tadi sudah kita bacakan, au kasayyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'dun wa barqun. Seperti hujan yang turun dari langit di dalam keadaan yang sangat gelap. Kemudian ada kilat, ada petir, ada kilat. Ketika ada kilat menerangi, mereka berjalan. Kalau gelap kembali, mereka berhenti. Demikian perumpamaan yang Allah bikin untuk menjelaskan keadaan orang kafir. Yang orang kafir, kemudian orang munafik yang kemudian mereka mempertanyakannya. Nah, sekarang kita akan melihat contoh perumpamaan yang lain. Contoh perumpamaan yang lain. Misalnya Allah berfirman di sini, ini diantara contoh, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'fa talib wal matlub. Wahai manusia, dibikinkan perumpamaan untuk kalian, maka dengarkanlah. Ini kata Allah, dibikinkan perumpamaan untuk kalian, maka dengarkanlah. Sesungguhnya berhala-berhala yang mereka seru, berhala-berhala yang mereka sembah, itu tidak bisa membikin apa-apa, meskipun sekedar membikin lalat, dzubab, gak bisa. Meskipun sekedar membikin lalat gak bisa. Dan juga kalau lalatnya nempel di berhala, maka berhala itu gak bisa mengibasnya, gak bisa menyelamatkan diri untuk tidak ditempelin lalat. Loh, kok kayak gitu?
disembah, kayak gitu kok diibadahi. Jadi manusia diajak berpikir, pantas enggak ya menyembah berhala. Dibikin perumpamaan seperti tadi. Coba bayangkan, lalat, tahu kalian lalat? Sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil, sepele. Tapi apa bisa berhala yang kalian sembah itu membuat sesuatu yang sekedar sepele, sekedar kecil, sekedar rendah? Gak usah menciptakan langit dan bumi, gak usah menciptakan pohon-pohonan dengan berbagai macam modelnya, dengan berbagai macam bunganya, buah-buahnya, gak usah. Lalat saja, sesuatu yang sepele. Bisa enggak? Wis, gak usah bikin, gak usah menciptakan lalat. Kalau lalat nempel di kepalanya berhala, nempel di hidungnya di hidungnya berhala, bisa nggak mengibas lalat itu? Atau bisa menyelamatkan diri biar gak ditempeli lalat? Bisa nggak? Nggak bisa. Lo kayak gitu kok disembah. Nah ini Allah menyebutkan tentang lalat. Allah menyebutkan tentang lalat, sesuatu yang remeh, sepele, tapi nggak ada masalah Allah sebut demi suatu kebaikan. Dalam hal ini orang memikirkan sesuatu yang sepele yang namanya lalat. Kira-kira kalau orang kafir gimana? Kok lalat disebut-sebut? Nah kan begitu. Orang muslim gak begitu. Kalau itu dari Allah ya sudah, perumpamaan yang mengandung kebaikan, perumpamaan yang mengandung kebaikan, kebenaran. Contoh yang lain, Allah bikin perumpamaan apa? Kalau tadi lalat, kemudian Allah membuat perumpamaan laba-laba, menyebut sesuatu laba-laba. Jadi nyamuk sudah disebut, lalat sudah disebut, sekarang laba-laba. Apa kata Allah? Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan berhala yang mereka mintain tolong selain Allah, padahal semestinya minta tolong kepada Allah, tapi mereka memintanya kepada berhala. Maka perumpamannya adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan ketahuilah, selemah-lemahnya rumah itu adalah rumahnya laba-laba. Laba-laba membuat rumah, perjuangan, muter jadi rumah. Coba kita dengan sekali cawuk dengan tangan kita, dicawuk gitu ya, atau di apa namanya, sekali ditabrak dengan tangan kita tabrakan tangan kita sekali saja, brek gitu, hancur. Nah, berhala-berhala tadi gak bisa apa-apa, sangat lemah sekali. Kok dimintai perlindungan, kok dimintai pertolongan? Coba lihat rumah laba-laba, lemah seperti itu. Jadi sisi lemahnya, perumpamannya sisi lemahnya, Nah, bagi orang muslim, perumpamaan semacam itu
tidak akan pernah dipermasalahkan. Tetapi orang-orang kafir, orang-orang munafik mempertanyakan, lah ngapain bikin perumpamaan semacam itu. Jadi beda sikap. Kemudian kita bisa lihat perumpamaan yang Allah bikin yang lainnya. Apa perumpamaan yang Allah bikin yang lainnya? Tentang kalimat la ilaha illallah. Tentang kalimat la ilaha illallah, Allah berfirman, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama. Tidakkah kalian memperhatikan Allah mengumpamakan kalimat la ilaha illallah dengan pohon yang kokoh, yang kuat, yang menjulang tinggi ke langit. Akarnya kuat di dalam bumi, kemudian menghasilkan buah-buahan yang sangat menarik, sangat manis. Itu perumpamaan la ilaha illallah. Jadi Allah umpamakan dengan apa? Pohon yang kokoh kuat, batangnya menjulang tinggi ke langit, akarnya menghujam dalam secara kuat di bumi, menghasilkan buah-buahan yang sangat enak, yang sangat manis. Itulah perumpamaan la ilaha illallah. Jadi ini perumpamaan yang Allah bikin dalam Al-Quran dan banyak yang lainnya yang orang mukmin tidak pernah mempermasalahkannya. Perumpamaan dengan apapun gak pernah mempermasalahkannya. Termasuk Allah tidak malu kok membuat perumpamaan dari apa tadi? Dari nyamuk, dan apalagi yang lebih kecil dari nyamuk Allah tidak malu. Selama bisa dibikin perumpamaan, maka akan dibikin perumpamaan untuk kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari pembahasan ini ada faedah apa yang bisa kita ambil? Tadi sudah banyak faedah yang kita ambil. Sekarang kira-kira ada faedah apa lagi yang bisa kita ambil? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam menjelaskan sesuatu kepada orang lain, kalau kita bisa mendekatkannya dengan perumpamaan sehingga orang lain lebih bisa menerima, lebih mudah paham, maka lakukanlah. Bapak ibu menjelaskan tentang suatu hal kepada kawan-kawannya, kepada tetangganya, dan bapak ibu memandang ini pembahasannya jelimet, orang nggak bisa langsung paham, nggak bisa langsung mudah diterima. Wah, ini harus dengan perumpamaan. Maka bapak ibu membuat perumpamaan sehingga mereka kemudian, oh gitu toh maksudnya. Maka lakukanlah, menjelaskan dengan perumpamaan. Karena Allah melakukan di dalam Al-Quran yang orang munafik mengomentarinya dengan komentar yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini ayat 26 yang tadi sudah kita sampaikan. Siapa yang dengan perumpamaan itu yang Allah bikin, kemudian mereka tersesat, bukan malah mendapatkan petunjuk, tapi tersesat. Allah sebutkan yang tersesat dengan perumpamaan adalah orang-orang fasik. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Dan tidaklah menyesatkan perumpamaan itu kecuali orang-orang yang fasik. Apa sih artinya fasik?
Fasik artinya keluar. Keluar dari apa? Keluar dari ketaatan. Berarti orang muslim juga bisa disebut fasik? Ya bisa. Ketika orang muslim keluar dari ketaatan berarti fasik. Ada muslim yang lainnya banyak keluar dari ketaatan, berarti ya fasik, lebih fasik lagi. Ada yang banyak sekali ketaatan dilanggar, dia keluar dari ketaatan ini, dia keluar dari ketaatan ini, dia keluar dari ketaatan ini, ya berarti fasiknya lebih tinggi lagi. Jadi fasik itu artinya keluar dari ketaatan, dan orang muslim juga bisa disebut fasik. Tapi kira-kira fasik yang di sini yang dimaksud siapa? Fasik yang di sini yang dimaksud adalah orang munafik. Orang muslim berbuat kefasikan dengan bentuk-bentuk kefasikan yang tidak jauh sehingga masih disebut muslim. Tapi kalau orang kafir berbuat kefasikan, maka akan semakin menjauhkan dirinya dari penghambaan kepada Allah. Sudah kondisinya kafir, ya, sudah kondisinya sebagai orang yang menentang Allah, kemudian banyak hal-hal yang dilanggar, banyak hal-hal yang mereka keluar dari ketaatan, maka fasiknya orang kafir jauh lebih tinggi daripada fasiknya orang muslim yang berbuat maksiat. Jadi orang muslim yang berbuat maksiat disebut fasik juga, tapi fasik dengan kadarnya. Adapun fasiknya orang kafir, ya memang bentuk kefasikan yang sudah mengeluarkan dari agama Islam. Baik, jadi itu pengertian fasik. Ya, fasik artinya keluar dari ketaatan. Tapi yang dimaksud di dalam ayat 26 ini, yang dimaksud fasik adalah fasiknya orang munafik. Berarti tafsir fasikin dalam ayat 26 adalah fasiknya orang-orang munafik. Nah, kemudian ayat yang berikutnya akan dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kefasikan mereka. Nah, ayat yang setelahnya dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kefasikan mereka. Kita bacakan ayat 27. Kita bacakan ayat 27. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusal wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Alladzina, yaitu orang-orang yang quduna ahdallahi, membatalkan janji Allah, min ba'di mitsaqihi, setelah kokohnya janji tersebut, wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan, wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala, dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Kemudian wa yufsiduna fil ard, mereka membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi ini bentuk-bentuk kefasikan yang dilakukan oleh orang munafik. Karena kita temanya masih orang munafik. Ini bentuk-bentuk kefasikan yang dilakukan oleh orang munafik. Kefasikan keluar dari ketaatan. Jadi bentuk-bentuk keluar dari ketaatan oleh orang munafik. Apa yang pertama? Yang quduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, membatalkan perjanjian dengan Allah setelah kuatnya perjanjian tersebut. Apa maksudnya?
Maksudnya perjanjian adalah ma uhida ilaihim fil Qur'an faqarru bihi summa kafaru fanaqaduhu. Jadi apa yang mereka terikat dengan Al-Quran, Al-Quran memerintahkan kita apa saja yang sesungguhnya kita harus menjalankannya. Al-Quran melarang kita apa saja yang sesungguhnya kita terikat untuk menghindarkannya. Tapi orang-orang munafik menyelisih semuanya itu. Namanya membatalkan perjanjian Allah. Namanya membatalkan perjanjian dengan Allah. Di dalam Al-Quran Allah menjadikan semua kita terikat dengan perintah yang namanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Banyak sekali perintah-perintah yang kita terikat dengannya, yang sesungguhnya kita harus menjalankannya. Dan alhamdulillah sebagai muslim kita menjalankannya. Kemudian kita juga terikat dengan larangan-larangan yang Allah sebutkan. Larangan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya, yang sesungguhnya kita harus menghindarkannya. Alhamdulillah kita muslim, kita pun menghindarkan larangan-larangan itu. Artinya kita menunaikan janji Allah dengan semestinya, yaitu muslim kita, alhamdulillah. Tapi orang munafik tidak demikian. Perkara-perkara yang Allah jadikan manusia terikat dengan perkara-perkara tersebut, sehingga harus memperhatikannya, memenuhinya dengan baik, tetapi malah mereka lari. Itulah orang munafik. Ini yang dimaksud dengan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Kira-kira kita ketempelan orang munafik apa enggak? Waliyadu billah, jangan sampai. Tetapi seandainya kita takut nifak, takut terjerumus ke dalam sifat munafik, maka pujilah Allah. Karena berarti kita selalu memandang diri kita kurang. Karena berarti kita selalu memandang diri kita masih jauh. Karena berarti kita memandang diri kita masih banyak hal yang harus ditambal. Nah, semacam ini adalah ciri orang mukmin yang sejati. Jadi bukan, wah saya sudah berbuat ini, wah saya sudah sempurna, wah saya sudah ini, sudah ini, sudah ini. Nah, itu ciri orang muslim yang tidak bagus. Nah, masyaallah bismillahirrahmanirrahim, coba kita lihat, ada enggak di antara perkara-perkara yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis yang kita terikat, yang kita tidak memenuhinya. Kalau semuanya sudah kita penuhi, alhamdulillah, pujilah Allah. Tapi kalau misalnya ada beberapa hal yang belum kita penuhi, maka kita harus memperbaiki diri, biar jangan ketempelan orang munafik, biar jangan ketempelan karakter sifatnya orang munafik. Kemudian apa lagi karakter orang munafik di sini? Karena orang fasik yang dimaksud dalam ayat 26 adalah orang munafik. Apalagi karakter orang munafik, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Jadi Allah memerintahkannya untuk disambung, tapi manusia malah memutuskan. Yang dimaksud menyambung di sini apa? Yang dimaksud adalah menyambung silaturrahim. Yang dimaksud adalah menyambung silaturrahim, tapi mereka malah memutuskan. Ini karakter orang munafik, suka mutusin silaturrahim, suka mutusin silaturrahim, sehingga dengan siapa kerabat, nasab, hubungan darah, mudah-mudahnya pecah, cek. Itu karakter munafik. Sekarang kita kembalikan kepada kita bercermin.
ketempelan karakter munafik apa enggak ya? Ketempelan sifat munafik apa enggak ya? Suka memutuskan silaturahim. Waliyadzubillah. Kalau memang kita semangatnya semangat nyambung silaturahim dengan siapapun kerabat kita, keluarga kita, kakak adik, bapak, ibu, paman, bibi, keponakan, sepupu dan yang lainnya, kita senang untuk menyambung, maka pujilah Allah karena kita terbebas dari sifatnya orang munafik. Kemudian yang berikutnya, apa sifatnya orang munafik yang Allah sebutkan di sini? Wa yufsiduna fil ard, suka membuat kerusakan di muka bumi. Suka membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan itu ada dua makna. Kerusakan yang tampak dan kerusakan yang tidak tampak. Kerusakan yang tampak ya kerusakan alam, kemudian menfitnah satu orang dengan orang yang lainnya, kemudian suka membuat orang yang satu dan orang yang lainnya bermusuhan, saling bertengkar dan yang lainnya. Ini bentuk-bentuk kerusakan yang kelihatan. Juga kerusakan yang tidak kelihatan, apa? Tidak sholat, berbuat kesyirikan, tidak percaya kepada hal-hal yang Allah beritakan yang sesungguhnya kita harus percaya. Ini namanya merusak yang tidak kelihatan. Jadi merusak memang ada dua, merusak yang kelihatan dan merusak yang tidak kelihatan. Semuanya melekat pada orang-orang munafik. Semuanya melekat pada orang-orang munafik. Coba kalau kita ingat-ingat hadis, kita ingat-ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang bagaimana? Hadis yang Nabi nyatakan ciri orang munafik idza khasama fajar. Orang munafik itu kalau berselisih tambah menjadi-jadi. Orang munafik itu kalau berselisih tambah runyem masalahnya. Padahal ya kita berselisih, ya memang bisa saja berselisih, karena kita bukan malaikat, sehingga bisa saja kita berselisih. Kalau malaikat tidak mungkin, karena malaikat Allah ciptakan dengan satu potensi, yaitu potensi ketaatan. Adapun kalau manusia, ketaatan dia, kemaksiatan dia. Suatu ketika terjadi kemaksiatan, berselisih, bertengkar dengan orang. Tapi alhamdulillah ketika berselisih, yang ada pada diri kita adalah pengen segera selesai. Jangan berlanjut-lanjut perselisihan. Pengen segera tuntas, biar damai. Jangan berlanjut-lanjut dalam permusuhan. Itu kita, karena kita bukan munafik. Tapi kalau misalnya ada di antara muslim, kalau berselisih malah menjadi-jadi, bukannya malah semakin adem, tetapi malah semakin dibikin ribet. Semakin dibikin ribet. Nah itu ciri orang munafik. Wa idza khasama fajar. Kalau berselisih semakin menjadi-jadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian orang munafik Allah nyatakan sebagai apa? Ulaika humul khasirun. Pada terakhir ayat ini, ulaika humul khasirun. Orang-orang munafik dinyatakan sebagai orang-orang yang rugi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Iya kalau ruginya rugi dunia. Iya kalau ruginya rugi dunia. Bisa ditambal sulam. Sekarang rugi, besok ditambal sehingga diganti. Misalnya sekarang rugi, nanti sore ada gantinya sehingga tidak jadi rugi. Sekarang rugi sedikit, suatu saat Allah ganti untung banyak.
Itu kalau ruginya rugi di dunia. Tapi kalau ruginya rugi di akhirat, maka itu rugi yang sesungguhnya. Karena gak ada tambal sulam di sana, gak ada memperbaiki di sana. Karena di sana gak ada mengevaluasi. Di sana adanya hanya panen. Panen apa yang telah diperbuat. Maka itulah serugi-ruginya kerugian. Serugi-ruginya kerugian itu di akhirat. Dan Allah nyatakan ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini dua ayat sudah kita bahas, 26 dan 27. Sekarang kita akan melanjutkan ayat 28. Ya, beginilah ngaji tafsir, jadi banyak perenungan, penghayatan, dan butuh kesabaran. Dan butuh kesabaran. Kita sekarang ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin Anda bisa kafir kepada Allah? Wa kuntum amwatan fahyakum, padahal kalian ini sebelumnya adalah mayit, sesuatu yang tidak berwujud. Fahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian, Allah wujudkan kalian, jadinya kalian berwujud di muka bumi. Tsumma yumitukum, nanti akan Allah matikan kalian lagi, meninggal dunia. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kembali dari alam barzah, yaitu di akhirat. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kalian dikembalikan. Kemudian kepadanya lah kalian dikembalikan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini masih kelanjutan ayat yang sebelumnya tentang orang-orang munafik yang mempertanyakan perbuatan Allah. Dalam hal ini perbuatan yang berupa membuat perumpamaan. Beda dengan orang mukmin yang sendiko dawuh, tidak pernah mempertanyakan apa. Kalau memang itu dari Allah, ya sudah hak benar. Nah, sekarang pada ayat ini ayat 28, di sini Allah mengingatkan mereka, sebenarnya pantas enggak sih melawan Allah? Sebenarnya pantas enggak sih mempertanyakan perbuatan Allah? Perbuatan apapun, dalam hal ini perbuatan membuat perumpamaan-perumpamaan, pantas enggak sih mempertanyakan? Coba perhatikanlah ya. Coba kalian perhatikan, ini kata Al-Quran, kalian ini sebelumnya nggak ada, mati, Adam, sesuatu yang belum berwujud, istilahnya mati, dan Allah wujudkan berupa manusia di muka bumi. Kalau awalnya di negeri mana, nggak tahu, yang jelas masih di tulang sulbi ayahnya, belum berwujud apa-apa, kemudian Allah wujudkan di muka bumi, artinya Allah hidupkan. Allah hidupkan. Setelah itu Allah matikan kembali, meninggal dunia, dimakamkan di alam barzah, di pemakaman, penguburan. Setelah itu nanti pada hari kiamat Allah hidupkan kembali untuk diadili, yaitu di mahsyar. Jadi ayat 28 ini adalah bentuk pertanyaan dari Allah terhadap orang-orang munafik tadi. Pantas enggak sih seperti itu? Mbok Yao sadar sebelumnya ente itu gimana? Ente sebelumnya enggak ada, kemudian Allah adakan, dan nanti akan Allah matikan, dan Allah akan hidupkan kembali. Kok kemudian menentang? Kok kemudian mengingkari janji? Dan seterusnya. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Sekarang kita melanjutkan ayat 29. Ayat 29.
Kita bacakan ayatnya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Huwa, dialah Allah, alladzi yang khalaqalakum, menciptakan untuk kalian, ma fil ardi jami'a, segala apapun yang ada di muka bumi. Tumastawa, kemudian dia bersemayam, ila sama'i, ke langit. Fasawahunna, kemudian dia menyempurnakan langit, sab'a samawat, menjadi 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia terhadap segala sesuatunya itu mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira apa kaitannya ayat ini dengan ayat sebelumnya? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Korelasi ayat ini dengan sebelumnya. Ayat yang sebelumnya Allah ngajak kita berpikir, kok bisa ya menentang Allah, mempertanyakan perbuatan Allah, baik perbuatan membuat perumpamaan atau perbuatan Allah yang lainnya, kok bisa dipertanyakan ya? Coba lihat diri kalian, pantas gak mempertanyakan demikian? Nah, ayat 29 ini, maaf ya, bukan 30, ayat 29 ini Allah mengajak kita berpikir untuk menyaksikan sesuatu yang lebih besar. Kalau pada ayat yang sebelumnya untuk melihat diri kita, jiwa kita, sebelumnya gak ada, Allah adakan, nanti Allah akan matikan, ditiadakan kembali, dan Allah akan hidupkan. Jadi itu disuruh melihat diri kita. Pada ayat yang ke-29 ini lebih luas lagi, bukan sekedar untuk melihat diri kita, lebih luas lagi, yaitu kita disuruh memperhatikan penciptaan langit dan bumi. Allah jelaskan, coba lihat langit dan bumi yang kalian saksikan sendiri. Lihat, ketahuilah, awalnya Allah menciptakan bumi. Setelah itu Allah menciptakan langit. Kalau kalian lihatnya kan sudah jadi seperti ini. Kalau kalian lihatnya sudah jadi seperti ini, sebagai penciptaan yang sangat besar, yaitu alam semesta, itu kalian melihatnya seperti ini. Tapi sebelum ada langit, Allah telah menciptakan bumi terlebih dahulu. Bumi terlebih dahulu diciptakan, kemudian Allah baru menciptakan langit. Dan sekarang kalian menyaksikan bagaimana tentang keadaan bumi, bagaimana tentang keadaan langit. Ini penciptaan yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Berarti kan kalian mesti mengakui Allah itu adalah satu-satunya Tuhan. Sehingga jangan pernah dipertanyakan perbuatannya. Jangan pernah dipertanyakan perbuatannya. Entah perbuatan yang berupa mau membuat perumpamaan atau perbuatan apa, jangan pernah dipertanyakan, karena Dia adalah Tuhan. Tadi kalian sudah melihat diri kalian, itu sebagai bukti bahwasanya kalian tidak berdiri sendiri, ada yang menciptakan. Belum lagi memperhatikan lebih dalam tentang diri kalian. Sama-sama rambut alis sama rambut di atas. Yang di atas tumbuh-tumbuh terus, kok yang di alis enggak panjang-panjang. Itu bukan kemudian serta-merta seperti itu. Ada yang menciptakan, ada yang mengatur. Perhatikan diri kalian. Setelah memperhatikan diri kalian, kita diberitakan memperhatikan keadaan alam semesta. Maka kesimpulannya Dialah Tuhan yang kita harus patuh sepenuhnya tanpa mempertanyakan sebagaimana orang munafik mempertanyakan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ayat ini ditulis dengan wa huwa bikulli syai'in alim. Ayat ini ditutup dengan wa huwa bikulli syai'in alim.
dan dia terhadap segala sesuatu itu mendengar. Kalian bisik-bisik apa? Bisik-bisik mempertentangkan, mempertanyakan. Bisik-bisik mempertanyakan perbuatan Allah. Allah dengar. Bagaimana Allah tidak dengar? Wong kalian yang menciptakan Allah. Kalian berada di bumi, bumi yang menciptakan Allah. Kemudian kalian berada di bawah kolong langit, langit yang menciptakan Allah. Kalian gak bisa lari kemana, keluar dari bumi gak bisa. Kalian mau lari kemana, keluar dari kolong langit gak bisa. Jadi Allah tahu semuanya. Jadi dari sini ada penegasan, hati-hati. Jangan sampai apa tadi sebelumnya. Jangan sampai menyelisihi janji yang telah Allah ikatkan dengan kalian. Jangan pernah menyelisihi, karena Allah tahu semuanya, tidak ada yang terlewatkan. Mas dalam Bismillahirrahmanirrahim, kiranya untuk hari ini kita membahas sampai ayat 29 dulu. Saya izin sampai sini dulu. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan mendatang. Bitaufik minallah. Terima kasih dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.